Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rio Septian selaku dosen untuk mata kuliah Pemikiran Desain di Pancabudi, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Cendana Yapka, itu saya sendiri, kemudian Bestari Zandroto, kemudian Juli Dinda Putra Aritonang, selanjutnya Muhammad Fadel Andika Handoko, dan yang terakhir adalah Yogi Irawan. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan tentang implementasi design thinking pada PT Teknologi Indonesia Terdepan atau Millennial Technology. Baik, PT Teknologi Indonesia Terdepan adalah perusahaan penyedia jasa ICT atau Information Communication Technology yang secara khusus memberikan layanan pengadaan dan konsultasi berbagai produk ICT. PT Teknologi Indonesia Terdepan senantiasa memberikan layanan berkualitas sebagai wujud dan bukti atas filosofi perusahaan sebagai one-stop ICT Solution Center melalui strategi 3R, right time, right service, dan right price. Dengan mengedepankan filosofi 3R dalam praktek bisnis, dapat memberikan layanan yang sesuai kebutuhan pada waktu yang tepat dan dengan harga yang sangat bersaing. Dalam hal ini, strategi 3R adalah kunci sukses perusahaan yang mencerminkan kultur perusahaan dengan menekankan pada perkembangan teknologi di masa yang mendatang. Baik, untuk yang design thinking akan dibawakan oleh Bang Yogi Irawan. Baik, saya akan melanjutkan di Bang Cendana. Saya akan menjelaskan tentang design thinking. Desain adalah sebuah metodologi, filosofi atau pendekatan dalam memecahkan sebuah masalah dan memberikan solusi-solusi yang bermakna. Berpikir desain ini tidak ada hubungannya dengan keilmuan desain grafis. Proses berpikir desain bisa digunakan oleh siapapun di bidang apapun untuk memecahkan masalah dan melahirkan ide-ide inovatif. Berpikir desain itu bisa dipercaya meningkatkan kepuasan pelanggan bagi sebuah perusahaan. Selain itu, berpikir desain juga membantu banyak bisnis untuk melahirkan ide-ide inovatif yang nantinya bisa dihadirkan dalam bentuk produk atau jasa. Empatis atau empati pada design thinking. Artinya yaitu tahapan ini kami atau kita harus mengenal dan memahami keinginan, kebutuhan, serta apa tujuan users atau pengguna ketika menggunakan sebuah produk. Pada tahapan ini, ada pun beberapa program strategis perusahaan yang kami dapatkan saat melakukan diskusi di antaranya. Yang pertama yaitu pengembangan situs web menggunakan teknologi Web Content Management System yang berbasis open source. Yang kedua, pembangunan network dan communication sistem via kabel LAN, FO, kabel listrik, dan wireless microwave Wi-Fi. Yang ketiga, multimedia production, videografi atau audiografi. Dan yang terakhir saya jelaskan yaitu pengadaan hardware dan jaringan komputer, serta konsultan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Bang Bestari. Baik, saya akan melanjutkan di bagian observe atau mengamati. Observe sendiri adalah mengamati apa yang dilakukan user atau pengguna dan cara pengguna berinteraksi dengan lingkungannya untuk memahami kebutuhan mereka. Berdasarkan yang kami amati, tidak banyak klien yang datang ke kantor perusahaan. Hal ini lengkap setiap jasa yang ada pada website maupun sosial media. Kedua, tidak adanya sosialisasi dari perusahaan mengenai jasa maupun produk yang ditawarkan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Juli. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan di bagian terlibat. Apa itu engage? Terlibat dengan orang secara langsung dapat membantu dalam mengungkapkan cara berpikir dan nilai-nilai yang mereka pegang. Kita dapat mengerti pandangan user melalui cerita dan hal-hal yang mereka lakukan. Kami mencoba terlibat secara langsung agar dapat mengerti bagaimana pandangan dan cerita pengguna mengenai prosedur pemesanan jasa atau produk pada perusahaan. Dari keterlibatan kami secara langsung, kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama,
Walaupun penyediaan jasa sudah melalui website dan sosial media, akan tetapi belum adanya aplikasi khusus untuk pemesanan jasa dan produk langsung secara digital melalui keranjang pemesanan. Yang kedua, belum disediakan konsultasi secara online mengenai keinginan dan pertanyaan-pertanyaan dari klien. Yang ketiga, konten portofolio penyajiannya masih kurang menarik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fadel. Baik, saya akan menjelaskan tentang immerse. Apa itu immerse? Setelah mengamati dan melibatkan diri dengan user, penting untuk merasakan langsung pengalaman user. Teknologi memberikan begitu banyak kemudahan pada segala aspek kehidupan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin pesat dan akan terus berkembang hingga kapanpun. Selain itu, berkembangnya teknologi sangat diikuti oleh masyarakat. Kami memberikan beberapa inovasi saran berdasarkan pengalaman merasakan langsung dengan klien yang bertujuan untuk memajukan pemasaran produk dan jasa perusahaan. Sini sebagai contoh berikut. 1. Seluruh produk dan jasa yang ditawarkan baiknya ditampilkan dengan pengemasan konten yang menarik lalu dipublikasikan pada website dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. 2. Membuat sebuah aplikasi khusus untuk konsultasi online terkait jasa dan produk yang ditawarkan, serta membuat sistem pemesanan dan pembayaran secara digital menggunakan OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. 3. Terus-menerus melakukan sosialisasi dan membuat pelatihan mengenai pentingnya pemakaian teknologi di masa saat ini. 4. Membuat kolom testimoni klien terhadap jasa dan produk yang diberikan. Sekian dari kelompok 2 kami. Maaf kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Bila Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.